Nah, kemudian secara istilah idgham naqis yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yakni berkenaan dengan idgham ditinjau dari sisi kesempurnaannya ketika melafazkannya atau ketika kita mengucapkannya. Jadi dari sisi kesempurnaannya itu idgham terbagi menjadi dua, ada idgham kamil dan juga ada idgham naqis. Dan pada video kali ini kita akan bahas mengenai idgham naqis. Apa itu idgham naqis dan di mana saja tempat terjadinya idgham naqis, nanti kita akan bahas dengan tuntas. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Baik, langsung kita mulai pembahasannya. Yang pertama yakni idgham dari sisi kesempurnaannya. Nah, jadi dari sisi kesempurnaan pelafasannya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham kamil dan yang kedua adalah idgham naqis. Nah, sekarang kita akan bahas tentang idgham naqis terlebih dahulu. Karena di lapangan sering kita jumpai masih banyak yang keliru tentang melafazkan pada kalimat yang mengandung bacaan idgham naqis. Nah, jadi kita fokus kali ini belajar tentang idgham naqis. Sekarang kita lihat pengertian idgham naqis menurut bahasa. Idgham artinya memasukkan, sedangkan naqis artinya tidak sempurna. Nah, kemudian secara istilah idgham naqis yaitu meleburnya huruf pertama pada huruf kedua dari sisi zatnya atau makhrajnya, bukan dari sisi sifatnya. Nah, jadi secara istilah ini dapat kita pahami bahwa masuknya atau meleburnya huruf pertama itu makhrajnya saja, sedangkan sifatnya pada huruf tersebut itu dia masih ada. Jadi yang melebur atau yang masuk itu hanya makhrajnya, bukan sifatnya. Sekarang kita bahas tempat terjadinya idgham naqis. Yang pertama yakni pada idgham mutajanisain. Nah, akan tetapi di sini idgham mutajanisain khusus apabila ada huruf to sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, kemudian yang kedua yakni pada idgham bi gunnah, akan tetapi khusus pada huruf wa dan huruf ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun sukun atau tanda baca tanwin, kemudian di depannya ada huruf wa, ada huruf ya, maka itu adalah idgham bi gunnah, dan dari sisi kesempurnaan pelafasannya itu termasuk kepada idgham naqis. Nah, seperti itu. Contoh idgham naqis pada idgham mutajanisain. Nah, sekarang kita lihat contoh di bawah ini, yakni pada surah Al-Maidah ayat 28. Nah, sekarang perhatikan di situ ada huruf to yang berjumpa dengan huruf ta. Yang di awal itu la im basabta ilai. Jadi ketika mengucapkan huruf to itu sifat huruf qalqalahnya dihilangkan. Nah, jangan dipantulkan, jangan dibaca seperti ini. La im basata ilai, itu salah. Itu ada sifat qalqalahnya. Ini sifat qalqalahnya dihilangkan. Akan tetapi sifat iltibaq pada huruf to itu tetap ada. Apa itu sifat iltibaq? Yakni terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. Nah, ketika kita mengucapkannya atau melafazkannya. Jadi ini kita baca seperti ini. La im basad ilai. Nah, masih ada suara yang terkumpul di langit-langit. La im basadta ilai. Nah, seperti itu. Jangan la im basatta ilai. Nah, itu salah. Nah, tidak ada sifat itbaqnya. Tapi
harus ada sifat itbaqnya pada huruf to. La im basadta ilai, ya, seperti itu. Sekarang kita lihat contoh idgham naqis pada idgham bi gunnah. Di awal tadi sudah kami jelaskan kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan nun sukun, kemudian berjumpa dengan tanda baca tanwin. Nah, kemudian di depan nun sukunnya atau di depan tanda baca tanwinnya itu ada huruf ya dan juga huruf wa, maka itu adalah idgham bi gunnah, dan dari sisi kesempurnaannya ketika pengucapannya atau pelafasannya itu adalah idgham naqis. Nah, perhatikan contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 7. Yang bawah itu wa ala absarihim ghisyawatu walahum. Nah, pada kalimat watu walahum di situ ada tanwin yang berjumpa dengan huruf wa. Nah, maka dari sisi kesempurnaannya ini termasuk kepada idgham naqis. Nah, itu kan watu walahum itu kan. Nah, tanwin itu kan ada nunnya, watun walahum. Dibaca watu walahum karena dia masuk atau melebur ke huruf wa, karena dia idgham, maka dibaca watu walahum. Setiap tanwin itu kan ada n-nya, ada nunnya di ujungnya. An, in, un. Nah, setiap tanwin ada huruf nun di ujungnya tuh, an, in, un. Nah, ketika mengucapkannya. Nah, sifat pada huruf nun itu dia masih terbawa sifat gunnahnya. Nah, maka ketika kita melafazkannya pada watu walahum, nah, sifat gunnahnya itu masih terbawa. Nah, gunnah itu adalah suara yang keluar daripada rongga hidung. Nah, coba sekarang kita tes. Saudara juga lafazkan juga di rumah. Nah, ketika kita melafazkan watu walahum, itu kan masih terasa gunnahnya, masih sangat terasa sengaunya di hidung. Watu walahum. Nah, maka dia masuknya tidak sempurna sehingga dinamakan dengan idgham naqis. Kemudian kita lihat contoh lain yaitu idgham naqis pada idgham bi gunnah. Kali ini pada surah Al-Baqarah ayat 8. Nah, perhatikan di situ wa minan nasi mayyaku di situ ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nah, maka berarti terjadilah idgham bi gunnah, dan dari sisi kesempurnaannya ketika pengucapannya yaitu idgham naqis. Nah, karena di situ sifat gunnah pada huruf nun itu masih terbawa. Nah, mayyaku. Nah, coba saudara di rumah juga mengucapkannya atau melafazkannya mayyaku. Nah, ketika kita mengucapkan mayyaku, nah, itu kan suara hidungnya masih sangat terasa. Sangat terasa sekali suaranya itu di hidung. Mayyaku, lu amanna, mayyaku. Sehingga karena masuknya nun sukun ke huruf ya itu dia tidak sempurna, masih terbawa sifat gunnahnya pada huruf nun, maka dia dinamakan idgham naqis. Kemudian dari apa yang telah kita pelajari tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama yakni idgham naqis itu terjadi pada huruf to sukun atau mati yang di depannya ada huruf ta hidup atau berharokat. Nah, atau yang dinamakan idgham mutajanisain kalau dari segi hukumnya. Dari segi kesempurnaannya maka idgham naqis. Nah, kemudian yang kedua yakni apabila ada tanwin atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf waw dan juga huruf ya, maka ini nama hukumnya adalah idgham bi gunnah, dan dari segi kesempurnaannya atau dari sisi kesempurnaannya yakni termasuk kepada idgham naqis. Cukup sekian. Apabila masih ada yang belum dipahami, silakan komen saja di bawah. Insyaallah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.